Wah, Fairy Tales. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang penyihir berbakat dan bijaksana bernama Noah yang tinggal di sebuah gunung yang tinggi. Dia memiliki seorang murid bernama Yakob, pemuda yang sangat malas tapi menyenangkan. Bagus, bagus sekali. Lari, lari. Iya Tuhan, tanaman obatku rusak semuanya. Setiap kali gurunya memberinya tanggung jawab, Yakob akan segera mencoba untuk menghindar dan menyangkal kata-kata Noah. Yakob, pergilah ke hutan, tebanglah pohon, jadikan kayu bakar, dan bawa padaku. Tapi guru, aku sedang sakit. Aku sama sekali tidak bisa pergi jauh. Selain itu, ini di luar tugasku, bukan? Baiklah, aku akan menebang pohon sendiri. Kalau begitu, kau ambilkan saja air di kebun. Hanya membawa 2 ember air, tapi aku lelah sekali. Lebih baik aku beristirahat di bawah pohon ini. Yakob melupakan semua pekerjaannya dan tidur seperti batang kayu di bawah pohon. Ketika Noah kembali, dia merasa sangat kesal dan memutuskan untuk menghukum Yakob. Yakob pura-pura menyesal atas perbuatannya, tapi dia sama sekali tidak memperhatikan nasihat gurunya. Yakob terus bersikap seperti itu dan membuat sang guru sangat marah. Hingga suatu sore di musim semi, ketika pepohonan dan bunga mulai bermekaran, Yakob asyik bermain di sebuah taman di gunung. Dia mengedarkan pandangan dan melihat buah beri yang lezat dan matang memancarkan warna merah cemerlang. Aku ingin mencicipinya, tapi hari sudah sore dan perjalanannya sangat jauh. Mungkin aku harus pulang dan meminta izin guru terlebih dulu. Besok saja aku datang ke sini lebih awal. Guru, bolehkah aku pergi ke hutan di bawah gunung untuk mengambil buah beri besok? Jangan pernah coba-coba. Ada penyihir yang bersembunyi di hutan itu. Jika kau tidak beruntung, kau akan bertemu dengannya dan kau akan dikutuk dan ditahan di sana. Mungkin guru sudah pikun sehingga pikirannya menjadi tidak logis. Bagaimana jika ternyata itu tidak benar, guru? Mungkin seseorang membuat cerita itu. Besok saat aku pulang di malam hari, guru akan tahu bahwa itu adalah cerita bohong. Anak ini memang pemberontak. Tak peduli apa yang aku katakan, dia tetap akan berangkat besok. Baiklah, karena jimatku akan melindunginya, aku akan memberinya pelajaran kali ini. Baiklah, kau boleh pergi. Simpan ketiga jimat ini. Jika ada bahaya di jalan, jimat-jimat ini dapat menyelamatkan hidupmu. Terima kasih, guru. Keesokan harinya, Yakob menempuh perjalanan jauh untuk mencapai hutan yang indah itu. Karena terlalu asyik menikmati hutan yang indah dan mengumpulkan buah merah liar yang lezat, dia lupa jalan pulang. Ketika hari sudah gelap, Yakob menyadari bahwa dia tersesat. Aku tersesat. Di sini menakutkan sekali saat malam hari. Apa yang akan terjadi jika penyihir itu muncul sekarang? Hai anak muda. Hah? Siapa itu? Dengan takut, Yakob menoleh ke belakang. Dia melihat seorang wanita tua dengan penampilan yang lembut dan baik tersenyum padanya. Jangan takut, aku tinggal di hutan ini. Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini? Aku datang ke sini untuk memetik buah-buahan liar, tapi karena terlalu asik bermain, aku lupa jalan pulang dan kemudian terjebak di sini. Kasihan kau. Ayo ke rumahku untuk beristirahat dan makan sesuatu. Betapa beruntungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang lembut dan baik hati. Terima kasih banyak. Yang Yakob tidak ketahui, sebenarnya wanita itu adalah penyihir kejam yang menyamar sebagai wanita baik. Sesampai di rumahnya, penyihir itu memberi makan Yakob makanan dengan obat tidur di dalamnya untuk membuat Yakob tertidur. Biarkan saja dia tidur di sini dulu. Kasihan domba kecil yang naif ini. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa aku wanita tua yang baik? Ketika penyihir itu pergi, ketiga jimat di tubuh Yakob bersinar untuk melawan efek obat tidur. Ketika Yakob bangun, dia menemukan dirinya di sebuah ruangan kecil.
Di mana aku? Di mana wanita tua itu? Oh, kenapa ini? Mengapa kepalaku sakit sekali? Merasa sangat aneh, Yakub berkeliling rumah untuk mencari wanita tua itu. Ketika dia sampai di sebuah ruangan dengan lampu menyala, dia mengintip ke dalam. Dia tidak melihat wanita tua itu dimanapun. Dia hanya melihat seorang penyihir yang sedang membuat ramuan aneh. Betapa beruntungnya aku hari ini bisa menangkap mangsa yang begitu sehat. Besok bulan purnama, saatnya ritual yang sudah lama kusiapkan berhasil. Tunggu waktunya besok. Dia akan menjadi orang pertama yang mengujinya. Jadi dia adalah penyihir. Aku harus melarikan diri dari sini sekarang. Siapa itu? Penyihir itu pun segera menangkap Yakub. Kau rupanya. Bagaimana kau bisa bangun begitu cepat? Apakah kau penyihir? Apakah mungkin karena obat tidurku tidak cukup kuat? Kau benar, aku Seni si penyihir. Dan kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini. Penyihir itu mengurung Yakub di sebuah ruangan dan menguncinya dengan hati-hati. Saat tengah malam, ketika Seni berjaga di luar, dia melihat lampu masih menyala. Apakah kau sudah tidur? Aku sangat takut, jadi aku tidak bisa tidur. Cobalah nikmati malam terakhirmu, anak muda. Malam semakin larut. Yakub benar-benar ketakutan dan menyesal. Ini semua salahku. Aku tidak mematuhi guru saat pergi ke hutan dan tidak tahu bagaimana untuk pulang. Jadi sekarang aku terjebak oleh penyihir kejam itu. Kalau saja aku mendengarkan nasihatnya. Tunggu, bagaimana dengan 3 jimat guru? Jimat, tolong palsukan suaraku untuk menjawab penyihir itu. Tiba-tiba jimat itu menyala dan keinginan Yakub terpenuhi. Yakub sangat gembira. Dia pun segera menemukan cara untuk naik ke atap dan melarikan diri dalam kegelapan malam. Sementara itu, sang penyihir masih mengawasi di luar. Melihat lampu di ruangan itu masih menyala, dia bertanya lagi dengan curiga. Hei, apakah kau masih di sana? Kenapa kau belum tidur? Aku sangat takut. Aku tidak bisa tidur. Mendengar itu, sang penyihir merasa lega. Kemudian dia pun tidur sampai subuh. Sementara itu, Yakub sepanjang malam dia berlari mencari jalan keluar. Tidak sampai fajar, dia telah keluar dari hutan. Kemudian dia bergegas ke gunung tanpa berani beristirahat. Ketika penyihir itu bangun, dia membuka pintu dan memerintahkan, "Bangun dan pergi bersamaku. Ini sudah pagi." Seni melihat sekeliling ruangan dengan terkejut. Hanya ada sebuah jimat di atas meja. Aku sangat takut. Aku tidak bisa tidur. Beraninya anak ingusan sepertimu menipuku. Jangan coba-coba berurusan denganku. Aku akan melihat kemana kau bisa lari. Dengan sihirnya, Seni segera menyusul Yakub. Tak peduli seberapa cepat Yakub berlari, penyihir itu bisa dengan cepat mengejarnya. Berhenti! Kau tak akan bisa melarikan diri dariku. Yakub mengeluarkan jimat kedua sambil berlari. Jimat, berubahlah menjadi sungai agar penyihir itu tidak bisa menangkapku. Jimat kedua itu segera berubah menjadi sungai besar. Seni terus mengejar, tapi dia terpeleset dan jatuh ke sungai. Yakub sedikit lega, namun dia tidak berani berhenti. Dia terus berlari. Namun penyihir itu dengan cepat mengeringkan sungai dan terus mengejar Yakub. Berhenti di situ. Ini sia-sia. Kau tak akan bisa melarikan diri dariku. Yakub dengan cepat mengeluarkan jimat ketiga dan berkata, Jimatku, berubahlah menjadi api untuk menghentikannya. Jimat itu dengan cepat berubah menjadi lautan api yang mengelilingi sang penyihir. Kurang ajar. Aku akan menangkapmu dengan segala cara. Seni menyemprotkan semua air yang dia serap dari sungai untuk memadamkan api. Setelah itu dia terus mengejar Yakub. Beruntung bagi Yakub karena rumah sang guru sudah tepat berada di depannya. Yakub buru-buru berlari masuk. Guru, bantu aku. Seni si penyihir mengejarku. Tidak, itu bukan urusanku. Itu masalahmu.
Yakub tercengang. Dia pun menyadari bahwa selama ini dia sangat egois dan malas. Guru, maafkan semua sikapku. Aku telah banyak merepotkanmu. Sekarang aku berjanji, aku tak akan pernah berperilaku seperti itu lagi. Aku akan berubah. Jangan pernah melupakan pelajaran ini. Hei penyihir tua, serahkan dia. Aku tak akan menyakitimu. Dia adalah muridku. Aku harus menjaganya. Bagaimana bisa aku menyerahkannya padamu? Kau pikir aku takut padamu? Aku hanya malas berurusan denganmu. Tapi kalau kau tak mau melakukannya, kau dalam masalah. Bagaimana jika kita adu kemampuan berubah wujud? Jika kau menang, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Konyol sekali. Aku bisa berubah bentuk menjadi apapun di dunia ini. Bagaimana aku bisa kalah dari penyihir biasa sepertimu? Noah melantunkan mantra yang membuatnya berubah menjadi sangat besar. Lihat, apakah kamu bisa melakukan ini? Menjadi sepotong kue? Seni sama sekali tidak gentar. Dia bahkan bisa berubah tanpa membaca mantra. Bagus, tapi aku yakin kau tidak akan bisa berubah menjadi sesuatu yang kecil seperti sepanci air. Aku pun tak bisa melakukannya. Kau memang tak bisa apa-apa. Lihatlah. Penyihir jahat itu pun segera berubah menjadi kendi air. Lalu Noah segera menginjak-injak kendi itu. Sen yang hebat pun mudah dikalahkan karena kesombongannya sendiri. Sejak itu, seluruh negeri pun aman dan damai. Tanpa penyihir kejam, hutan menjadi lebih subur. Dari kejadian itu, Yakub pun banyak memetik pelajaran. Dia tidak lagi malas dan egois. Yakub mulai mendengarkan kata-kata gurunya dan mendengarkan nasihat yang tepat selalu merupakan hal yang baik, bukan?